Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله. Wow.
kita mulai acara, kami sampaikan beberapa hal, yaitu mengenai terselenggaranya pengajian ini adalah atas penyelenggaraan pengajian pada minggu yang lalu, dengan adanya sedikit kekecewaan yang berkenaan dengan khususnya kesehatan Ustadz Yusuf Mansur. Yang kedua kalinya kita masih terhipnotis suasana lebaran, jadi para hadirin sebagian belum tersampaikannya informasi tentang penyelenggaraan ini. Dan penyelenggaraan ini bersamaan dengan pengajian rutin yang diselenggarakan oleh keluarga besar Bapak Profesor Dr. Haji Abu Suud setiap akhir bulan. Pada sore hari ini digabungkan bersama dengan kegiatan pengurus Masjid At-Taqwa Petompon dalam rangka tausiah akbar dan sekaligus silaturahmi dalam rangka halal bihalal 1 Syawal 1431 Hijriah. Demikian hal-hal yang bisa kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya penyelenggara khususnya Tamir Masjid dan keluarga besar Bapak Profesor Dr. Haji Abu Suud mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya acara segera dimulai. Yang terhormat Ustadz Yusuf Mansur sudah dalam perjalanan, maka acara sepenuhnya kami sampaikan kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Marsam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya pada sore hari ini. Setelah didahului hujan rintik-rintik, kita dapat hadir di Masjid At-Taqwa ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, umatnya, insya Allah pengikut-pengikut termasuk kita semua ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu rawuhnya Ustadz Yusuf Mansur, marilah acara ini kita mulai dengan terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi dan sambutan dari Ketua Takmir Masjid At-Taqwa. Kemudian nanti mau itu Hasan hadiri Ustadz Yusuf Mansur. Untuk itu marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya akan dibacakan kalam ilahi dengan mengambil surat Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 263 yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Andes Haji Mafrohi. Kepadanya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله
حليم والله غني حليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, mari kita ikuti sambutan dari Ketua Takmir Masjid At-Taqwa yang untuk kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Abu Suud. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para yang terhormat Ibu Bapak Majelis Ta'lim rahimakumullah, saya bicara perlu pelan-pelan sambil menunggu ustadznya datang. Sebab kalau sambutan ketua takmir sudah selesai, ustadz belum datang, nanti dikiranya sudah bubar. Oleh karena itu saya agak pelan-pelan begitu. Yang pertama kali perlu saya sampaikan bahwa ini semua berlangsung karena berkat rahmat rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu yang lalu kita bertemu bersama di sini, akan tetapi karena kondisi kesehatan Ustadz kita Yusuf Mansur sedang tidak fit, oleh karena itu baru kira-kira 1/4 jam berbicara beliau sudah istirahat. Sedianya untuk melangsungkan berbicara pula di Polda. Akan tetapi karena kesehatan beliau pula, maka agak lama di rumah kami. Datang dokter, datang tukang kerik, datang tukang pijit. Tapi yang belum datang kesembuhan dari Allah untuk sehat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat, segar bugar. Oleh karena itu kita tunggu beliau, kita elu-elukan, kita tunggu sambil meminta balas dendam kita, dendam kangen pada beliau. Saya ternyuh sekali kalau jamaah semua hadir di bawah seperti bangunan puing-puing masjid yang belum rampung atau sudah ambruk. Masjid ini boleh dikata sudah puing-puing, tapi kita berniat tahun depan kita semua tidak akan duduk lesehan di luaran masjid begini. Semuanya mudah-mudahan tertampung di masjid kita. Allahumma amin. Jadi aminnya agak diperpanjang banyak. Masjid ini akan menampung banyak sekali jamaah karena lantai 1,5, yang bawah 1 lantai, di atas balkon. Mudah-mudahan ibu-ibu tertampung semua di balkone itu. Lalu wah bapak ini belum apa-apanya, cuma di teras masjid barangkali. Mudah-mudahan masjid rampung, jamaah kita makin bersemangat untuk menjadi takmir, menjadi pengeramai dari acara-acara di masjid kita. Hadirin sekalian, pertemuan hari ini, sore hari ini merupakan
semacam perulangan pertemuan yang lalu, tapi sekaligus merupakan kerjasama antara kegiatan takmir masjid yang agak lama sekali diam, karena semua konsentrasi itu ditujukan untuk membangun masjid. Kerjasama itu diselenggarakan dengan kebetulan saya terlibat di pengajian akhir bulan rutin, yaitu dari keluarga besar. Barangkali saudara kenal Abu Suud begitu. Nah, kerjasama itu memungkinkan kita ketemu semua di sini. Rencana kami barangkali bulanan terjadi semacam ini, sampai berlangsung sampai masjid itu selesai. Saya yakin para hadirin tidak terlalu tega membiarkan berlama-lama di luar terus. Artinya kita akan berupaya berdoa agar kita nanti masuk ke dalam masjid kubah emas. Kami rencanakan walaupun kubahnya kecil begitu, warnanya emas, bukan dibuat dari emas, tapi warnanya emas. Mudah-mudahan itu juga menjadi pengikat kita semua untuk sesuai dengan komitmen kita, janji kita. Saya sudah membiayai masjid, maka saya pun pula yang harus meramaikan masjid ini gitu ya. Siap nggih Bapak Ibu sekalian nggih? Kok nggak datang-datang ya? Pak Kadya sudah kontak? Pengajian ini atas niatan dari beliau Ustadz Yusuf Mansur itu pula, karena ingin membalas, menyaur, membayar utang minggu yang lalu, maka beliau mengatakan, kalau saya sehat, saya akan kembali di tempat ini juga seminggu lagi, yaitu Rebu hari ini itu. Dan saya lihat jamaah lebih banyak ketimbang Rabu yang lalu, meskipun Rabu yang lalu diumumkan lewat mimbar-mimbar sholat Jumat sebelum pada hari raya, dan lewat mimbar-mimbar sholat Id. Tapi nampaknya karena perhatian orang pada terselenggaranya Idul Fitri, maka tidak terlalu banyak seperti sore hari ini yang hadir itu ya. Maka kita bersyukur niatan untuk membalas dendam kesumat kangen kita pada Ustadz, kita akan terpenuhi sebentar lagi akan datang beliau itu. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah disitir oleh Rasulullah, pernah dikutip oleh Rasulullah, pernah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kira-kira artinya, wahai Muhammad, katakan pada orang-orang Petompon, katakan pada orang-orang Semarang. Kul, katakan pada siapa? Apa yang harus dikatakan ya Allah? Katanya, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul jatuh cinta pada Allah, maka konsekuensi kita karena jatuh cinta pada Allah adalah fattabi'uni, ikuti aku Nabi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita ikuti. Cara membangun keluarganya ikuti Rasulullah. Cara membangun hubungan sosial dengan masyarakat kita ikuti Rasulullah.
Cara beribadah kita ikuti Rasulullah. Semuanya kita ikuti Rasulullah. Jangan sampai kita mengada-ada ibadah baru. Kalau itu tidak dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang bakal terjadi? Kata Rasulullah, yuhibbukumullah. Maka Allah pun akan jatuh cinta pula pada kalian. Bayangkan ya. Ini namanya tidak bertepuk tangan sebelah, tapi gayung bersaut. Kita cinta pada Allah dan Allah jatuh cinta pula pada kita. Tapi tidak sekedar cinta, tetapi wa yaghfir lakum dunubakum. Kecuali cinta pada kita, coba bayangkan ya, Allah cinta pada kita. Seberapa hebat itu. Ditambah bahwa Allah itu akan mengampuni semua dosa kita. Enggak ada bandingannya itu. Mari kita bentuk hubungan antara kita dengan Tuhan itu betul-betul bagaikan hubungan asyik maksuk, dua sejoli, dua pasangan yang bercinta kasih. Bukan hubungan antara majikan dan buruh, di mana ketika kita melakukan ibadah kecil, saya beribadah, lalu kita datang, ya Allah, mana pahalanya Allah? Itu kan kayak buruh pada majikan kan? Ayat ini menunjukkan mari kita bentangkan hubungan kita dengan Allah itu bagaikan hubungan dua sejoli yang sama-sama jatuh cinta. Dengan demikian ketika kita melakukan ibadah bukan karena takut, bukan sekedar takut pada siksa Allah kalau kita tidak melaksanakan, dan juga bukan sekedar ben saya dapat pahala, tapi lebih dari pahala itu adalah cinta kasih. Kita bayangkan tuh, kalau orang sama orang cinta saja nyah-nyoh bener itu ya, dia tahu apa yang kita butuhkan. Demikian juga Allah tahu apa yang kita butuhkan. Oh, kasihan sekali orang Petompon itu mau dirikan masjid 4 tahun gak rampung-rampung. Ini ada apanya, apa gak ada jamaahnya sih? Ustadz Mafruhi tadi sudah menjelaskan, sayang tidak dibacakan terjemahnya. Antara lain kira-kira berbunyi, masalul ladzina yunfikuna fis sabilillahi bi amwalihim, mudah-mudahan tidak salah bacaan saya. Ibarat amsal contoh dari orang-orang yang memberikan sodakoh dari hartanya sendiri. Ibarat kita menanam sebiji gabah. Habbah itu dalam bahasa Jawanya gabah. Kalau kita menanam satu biji saja gabah, maka gabah itu akan tumbuh menjadi 7 carangan, 7 tangkai. Pasti itu kita lihat sehari-hari itu. Satu biji tumbuh jadi 7 carangan, dan setiap carangan, setiap cabang tangkai itu membuahkan 100 bulir gabah lagi. Jadi berapa gabah? 700. Itu enggak omong kosong, bener itu. Itu amsal dari orang memberikan sedekah. Kalau ustadz kita minggu yang lalu mengatakan
Rasulullah menjanjikan 10 kali ketika kita melepas harta kita diinfakkan, baru 10 kali, tidak apa-apa itu. Dan Allah sudah mengatakan 700 kali. Secara akal masuk karena contohnya ada. Sudah dialog belum? Dan kita tahu Allah serba bisa, bukan sulapan, tapi contohnya satu gabah. Lah kalau Pak Tani menyebar 1000 gabah, maka tumbuh di mana-mana tanaman yang membuahkan bulir-bulir gabah. Tidak akan muspro, tidak akan hilang. Tapi mari kita laksanakan itu sebagai pernyataan cinta kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Ustadz Ibnu Mus Mansur, Ustadz Yusuf Al-Mansuriyah. Ustadz, karena sambutan itu biasanya tidak akan 5 menit, tetapi karena menunggu Ustadz tadi di jalan agak macet, jadi saya ngulur waktu sedikit. Untuk menutup sambutan dari takmir ini, saya ingin melaporkan pada Ustadz Yusuf Mansur. Mereka itu semua kangen semua pada Ustadz. Minggu yang lalu mereka kecewa karena Ustadz baru bicara kira-kira 20 menit. Tapi Allah sedang memberi cobaan pada Ustadz untuk sakit. Kita panggil dokter, kita panggil tukang pijet, kita panggil tukang kerik. Alhamdulillah sembuh. Dan beliau berjanji untuk menyaur utang pada sore ini. Jadi kehadiran ini Ustadz sudah ditunggu-tunggu oleh jamaah. Bapak lihat sendiri barangkali yang hadir lebih banyak dari ketimbang minggu yang lalu tuh. Kehadiran Ustadz 20 menit sudah menghasilkan banyak juga. Oleh karena itu saya bayangkan kehadiran Ustadz hari ini akan menghasilkan kemantapan kita kepada ajaran Allah yang mengajak kita untuk cinta pada Allah itu. Itu saja. Para hadirin sekalian, kita selamat mendengarkan, selamat datang pada Ustadz. Silahkan gunakan waktu ini sampai maghrib barangkali itu. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Profesor Abu Suud dan seluruh orang-orang tua di kampung sini, para asatidz dan kawan-kawan yang dirahmati Allah, Bapak Yudi dan istri. Semoga kita dalam keadaan seperti yang dibacakan tadi, sehat walafiat insyaallah. Terima kasih atas perawatan kemarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi kebaikan dan pahala keluarga Pak Yudi dan keluarganya insyaallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini rekor nih. Saya balik ke satu tempat 2 kali dalam 1 minggu ini. Dan seingat saya kemarin walaupun dalam keadaan sakit, sempurna sebenarnya materinya. Jadi sesungguhnya tidak ada yang bersambung. Kemarin itu
sudah sempurna sampai shadaqallahul azim. Tapi kemarin pas baterainya, pas percis habis, pas salam. Jadi telat sedikit tadi kemarin itu, mungkin saya sudah pingsan di masjid sini. Jadi ketika saya balik lagi kemari, saya bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan masjid ini kita doakan bukan cuma jadi, tapi bisa menjadi masjid tahfiz. Bisa menjadi masjid tahfiz, makmur isinya, bukan cuma bagus fisiknya, dan menjadi penggerak, menjadi motor penggerak dakwah buat masyarakat di sekitarnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tahun 2009, tahun 2010 adalah tahun di mana saya bersama kawan-kawan mengkampanyekan tentang gerakan menghafal Al-Quran. One day one ayat, satu hari satu ayat. Saya sangat berhasrat betul. Kemarin keburu Pak Yudi pulang ke Semarang, sehingga program ini tidak bisa dilaksanakan di Masjid Polres Katingan. Tapi di masjid ini, insya Allah mungkin saya dibantu dengan kawan-kawan nanti, mudah-mudahan bisa menyegerakan program tahfiznya duluan, jangan menunggu masjidnya jadi. Dalam waktu dekat insya Allah saya akan banyak diskusi dengan Pak Yudi, bagaimana nanti kita akan kirimkan penghafal Al-Quran kalau memang tidak ada guru yang lokal. Tapi kalau ada guru yang lokal, maka cukup guru yang lokal saja, lalu kita sama-sama setoran Al-Quran kepada beliau yang ditempatkan di sini. Umur tiap hari bertambah, tapi hafalan Quran kita gimana? Jangan karena kita tidak bisa membaca Al-Quran lalu kemudian menjadi kendala buat kita semua menghafalkan Al-Quran. Ustadz maaf saya nggak bisa baca Al-Quran. Nggak ada kendalanya, tidak ada halangannya. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran pun, insya Allah kita bisa menghafal. Saya punya sahabat, masih hidup orangnya, memulai menghafal umur 28 tahun. Dibantu oleh istrinya yang tidak buta, karena tidak sanggup membeli Al-Quran Braille karena orang miskin. Lalu istrinya membacakan ayat demi ayat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qalam yang disebut lebih dari satu kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah memudahkan Al-Quran untuk kita pelajari, tinggal kitanya mau apa enggak. Wa kama qala Allah fil Qur'anil Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah juga yang menjaganya. Dan Masya Allah, kalau kemudian Allah memilihkan ibu dan bapak semua menjadi orang-orang yang menjaga Al-Quran. Oh subhanallah. Istrinya membacakan suaminya ini dari mulai Al-Fatihah ayat 1, ayat 2, terus ayat 7 masuk Alif Lam Mim, terus sampai selesai. Dalam tempo 2 tahun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai Al-Quran 30 juz dihafalkan. Dan yang menarik, sahabat saya ini menghafal lengkap dengan nomor-nomor ayatnya. Kalau saya ada yang ngetes, saya akan bisa jawab kalau dibacain agak lengkap.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. Baru saya kemudian bisa nerusin. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Tapi kalau saya ditanya itu ayat berapa, enggak paham. Kalau suruh nurusin lagi, insya Allah. Nih sahabat saya satu ini matanya buta yang nggak bisa baca Quran, jelas karena matanya buta. Kalau bapak dan ibu melihat dan kelak mata ini akan dipertanggungjawabkan. Dikasih bibir, lisan yang tidak bisu. Kalau tidak ditanya, kalau ditanya ketika di dunia tuh bibir ngapain aja, tuh mulut ngapain aja, tuh mata ngapain aja. Kalau di antara sekian catatan, ada catatan di dalamnya bahwa saya pernah menggunakan bibir saya, lisan saya untuk murojaah Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran. Saya pernah menggunakan mata untuk membaca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan kita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an yaumil qiyamah." Baca tuh Quran. Ntar Quran jadi penolong ketika di hari kiamat nanti. Luar biasa ini sahabat saya Awaluddin namanya. Nanti boleh kapan-kapan diundang oleh teman-teman wisata hati Semarang, Darul Quran Semarang. At-Taubah ayat 9, bang, jalan. Bapak ibu ngetes megang Quran lalu sebut saja sembarang. Al-Anfal 36, sang, jalan. Atau dibalik, dibacain dulu tuh ayatnya. Seperti yang tadi dibaca. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'duhu ma'tiya. Ayat berapa? Yang mengagumkan dia bilang dua ayat sebelumnya ini, dua ayat setelahnya ini, itu ayat yang kesekian. Subhanallah. Kalau kita mesti bisa, tapi kul huwallah. Al-Ikhlas ayat 1, mesti bisa itu. Kul huwallahu ahad. An-Nas ayat 1. Kul a'udzu birabbin nas. Masya Allah. Nanti di sini saya berhasrat benar orang-orang nanti datang pagi, siang, sore, malam, datang bukan cuma buat sholat fardu berjamaah, tapi datang untuk setoran hafalan Al-Quran. Ya cukup duduk di sini nanti gurunya, mejanya meja kecil, datang ibu dengan dua putranya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mustor Ustaz. Silakan. Sudah masuk ayat yang keberapa sekarang? Baru ayat yang kedua Ustaz. Surahnya apa? Al-Baqarah Ustaz. Oh silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Anak saya Ustaz Mustora. Ngambil apa? Ngambil An-Naba Ustaz. Sudah ayat yang keberapa? Udah selesai Ustaz. Ya kan kalau anak-anak lain tuh sama kita ini orang tua. Oh sudah selesai? Sudah alhamdulillah. Coba Ustaz pengen tahu. Tes jalan, tes jalan, tes jalan. Adiknya Ustaz, ngambil apa ini? Sama An-Naba. Tes lagi jalan, tes lagi jalan, tes lagi jalan.
Selesai Kak, ternyata dia ngeluarin handphone. Ustaz, suami saya pengen setoran juga. Subhanallah. Halo, mau kan? Telepon dulu, telepon. Assalamualaikum, salam. Ya, ibu udah di masjid apa namanya nih? Masjid At-Taqwa El Tahfiz. Ada buntutnya itu. Ibu lagi di depan ustadznya. Ayo mau setoran ayat berapa sekarang? Ayo mau setoran ayat 5 nih. Nah coba silakan. Ini ustadz monggo. Nyuwun sewu. Pegang teleponnya. Iya Pak silahkan. Ambil program Ar-Rahman ya? Iya saya ngambil program Ar-Rahman. Ustadz lihat sedikit arsipnya. Ketemu. Yo monggo silakan. Jalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Sadaqallahul azim. Pulang sekeluarga, subhanallah. Ustadz besok saya nggak setoran dulu ya ke Jakarta, izin. Berapa hari ke Jakarta? Ya 4-5 hari. Ya sudah, di Jakarta tetap setoran. Kakak setoran nama adiknya, kakak adik setoran nama ibunya, istri setoran nama suaminya, suami setoran nama istrinya. Nanti pulang lagi ke Semarang, saya sudah terima setoran yang lebih dari ini. Siap Ustaz? Pamit. Subhanallah. Ya saya pengen nanti situasinya seperti itu. Saya pengen situasinya seperti itu. Nanti akan berjejer sopir-sopir taksi di sini. Ngapain nih sopir-sopir taksi parkir di sini? Ternyata sopir-sopir taksi sebelum pulang ke pool setoran dulu ke sini, masya Allah. Sopir-sopir angkot mampir lu sini setoran sini. Insya Allah. Para malaikat membanggakan, yubahimul malaika. Membanggakan satu majelis yang di dalamnya ada orang-orang yang saling belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan predikat terbaik Allah berikan. Bukan lagi manusia yang memberikan, tapi Allah yang memberikan. Bapak ibu dipanggil sama presiden, menerima Satya Lencana, menerima hadiah ini hadiah itu, menerima award ini award itu, sebagai pengusaha terbaik, sebagai pejabat terbaik, sebagai komandan terbaik. Pak Yudi diundang oleh Kapolri, menerima bintang penghargaan dari Kapolri. Itu masih dari manusia. Predikat yang berikut ini datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala yang memiliki jagat ini. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi ketika kemudian kita masuk ke dunia penghafal Al-Qur'an, ke dunia orang-orang yang belajar Al-Qur'an, saat itu juga langsung predikat itu Allah berikan kepada ibu dan bapak semua. Udah di atas rata-rata orang. Walaupun titelnya, jabatannya, segala macamnya, dunianya jauh di atas kita. Lakinnal a'la minhum. Tapi kita lebih mulia, lebih tinggi daripada mereka. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Mulai Pak, Bu, mulai. Nanti jadi tahfiz center di sini. Dan kalau sudah jadi tahfiz center, duit nih buat masjid. Duit buat masjid. Di Singapura cara bangun masjid bukan bikin tablik besar, tapi bikin tablik kecil. Tablik kecil dia. Tablik kecil datang, bawa 5 referensi donatur. Bawa 5 lagi referensi donatur, bawa 5 lagi referensi donatur.
Orang-orang yang terikat kolbunya dengan masjid, dia yang kemudian merapik masjid. Besar, ini yang besar sekali. Saya mengingat pesantren Darul Quran menghabiskan biaya bermiliar-miliar rupiah itu. Selesainya bukan dengan saya keliling. Saya keliling malah nggak bawa duit. Kalau saya keliling Kalimantan, duitnya ditinggal Kalimantan. Berapa kali kita bikin Kalimantan Pak Yudi ya? Enggak kita bawa duitnya. Di Semarang pun begitu. Tapi kita bikin halakoh-halakoh kecil di pesantren Darul Quran. Subhanallah udah bilang. Sudahlah kalian urus saja Quranku, nanti aku akan urus urusan kalian. Subhanallah. Demi Allah yang menyaksikan saya berbicara saat ini, yang memegang jiwa saya, pikiran saya, menggenggam segala urusan saya. Walladzi nafsi biyadi. Urusan saya jadi kelar gara-gara saya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb, semua cara udah saya tempuh, yang ada urusan makin banyak. Semua solusi saya cari sudah, tapi yang ada urusan makin ribet, utang makin gak keruan. Ya sudahlah, saya mau mikirin Quran aja. Saya mau belajar Quran dan mau mengajar Quran, dan saya bismillahirrahmanirrahim mau menjadi penghafal Al-Quran, nerusin yang kemarin-kemarin. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rezeki begitu banyak kepada saya. Terbuka. Masalah nggak diurus, selesai dengan sendirinya. Ketika mulai Quran saya tinggalin, mulai lagi masalah ada, balik lagi, masalah selesai lagi. Subhanallah. Perempuan-perempuan yang belum menikah, biasanya ibu dan bapak suka mengenal saya sebagai orang yang menyeru tentang sedekah. Sebenarnya sedekah itu hanya salah satu saja yang saya seru. Atas izin Allah kita menyeru juga yang lainnya. Menyeru sholat duha, sholat malam, sholat berjamaah, tepat waktu, qobliyah ba'diyah, sholat syukur wudu. Termasuk diantaranya Al-Quran. Saya bilang sama si perempuan, bisa baca Quran? Bisa Ustaz. Udah hafalin tuh Ar-Rahman, insya Allah nanti jodoh bakalan datang. Enggak mencari Ustaz, mana bisa kalau enggak mencari? Sudah, nanti Allah yang nyariin. Iya deh, jalan. Setiap Selasa Rebo dia datang ke TPI setoran. Selasa Rebo datang ke TPI setoran. Selasa Rabu datang ke TPI setoran. Ketika dia minta fatwa, Ustaz afwan saya lagi haid. Bismillah, kalau urusan fikih banyak pendapatnya. Memang ada ulama yang bilang jangan megang Quran kalau lagi haid, berhenti ngapal kalau lagi haid. Tapi ada juga ulama-ulama yang berpendapat lit tazkir, lit ta'allum, monggo, mangga silahkan. Lah, pesantren-pesantren putri, lah kalau haid dia berhenti ngapal, lulusnya 10 tahun. Lihat pesantren-pesantren putri yang ngapal Quran, jalan terus. Niatnya zikir sama ngapal Quran, belajar lit ta'allum lit tadzkir. Subhanallah Bapak Ibu, begitu masuk fihi ma khairatun fihi ma fakihatu wa nakhlu wa rumman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maqsuratun fil qiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus ngacung. Nah, ini hadiah 50.000. Ayo terusin. Ngaco. Iya, maju. Sini maju. Ya. Ah, boleh situ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الدوام الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Setelahnya Ustaz, walahul jawaril dul asfi warraihan. Ini udah mau habis, udah di ujung-ujung. Ayo. Maju sini. Ini 50.000 cash tunai. Dari lam yatmithunna. Hurum maqsuratun fil khiyam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqi'ina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus. Lam yatmishunna insun qablahum walajan wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ki mesti grogi. Ya, blank. Tak tambahin 100. Ayo cepat. Sempurnain. Muttaqina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Lam yatmishunna insun qablahum walajan wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. 100. Wes, iya. Nih, ada 100. Sip. 50 aja. 50-nya buat sedekah buat masjid, ya. Subhanallah. Pak siapa Pak namanya? Pak Sobron Jamil, Masya Allah. Sehari-hari apa? Dagang, kerja? Wira swasta. Wira pengusaha, Masya Allah. Masih sempat ngapal Ar-Rahman. Wow. Ngapal Ar-Rahman dari kapan? Dari sejak SMP ya. Lama amat. Dari SMP, dari SMP sudah hafal. Oke, ketika jadi pengusaha apa tambahan baru yang dihafal? Al-Waqi'ah, Al-Mulk dan lain sebagainya. Subhanallah, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Iya Pak Sobron Jamil. Yasin juga. Subhanallah. Mudah-mudahan anak-anak pada jadi penghafal Al-Quran insyaallah. Makasih Pak. Siapa? Ada yang mau dites? Siapa? Ustazah. Nih, ini pelajar 2. Ada yang dihafal? Ada yang dihafal? Oke, nih. Sekarang saya mau ngetes Al-Mulk. Pak Yudi masih ada sisa gocap? Mana sini? Oke, siapa yang berani maju ke depan untuk saya tes Al-Mulk? Al-Mulk. Siap, maju sini. Dengerin peraturannya. Peraturan dengerin. Kalau bisa, dia saya kasih duit 50. Tapi kalau nggak bisa atau salah, dia yang ngasih sama saya 50. Duduk lagi. Ayo dites. Udah dites. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب سعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألتما
فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Shadaqallahul azim. Nih hadiah 50.000. Alhamdulillah. Siapa yang berani maju Yasin? Oh Yasin enteng ini. Oh. Panitia nggak boleh. Ayo, siapa yang berani Yasin? Ibu-ibu ada yang berani Yasin? Uji mental, Ustaz. Uji mental, oh boleh uji mental. Ayo panitia. Kalau bisa jawab, situ harus sedekah 50.000. Bon boleh. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ya. Siapa yang mau mulai ngetes? Loh iya, diceritakan tesnya. Yasin, ada yang mau ngetes? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون صدق الله العظيم. Deg-degan. Panitia ya. Terima kasih tapi nggak ada hadiahnya buat panitia. Coba pelajar tuh sini 2. Ada pelajar kan tuh 2. Sini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ustadz yang saya ceritakan Ustadz Awaluddin. Itu Masya Allah tabarakallah, bulak-balik itu ngajinya. Kalau tadi kita sama-sama dites dan ngetes ayatnya enggak. Nomor ayat. Ayat sekian, surah sekian, set, jalan, set. Dan yang mengagumkan, dia baru memulai menghafal umur 28 tahun. Umur 28 tahun baru mulai mengajar. Dan selesai di umur 30 tahun. Hanya dari istrinya. Atas izin Allah kemudian bisa membeli Al-Quran Braille. Dan kemudian langsam dia belajar. Lalu terakhir ketika ketemu 2 kali ketemu di TPI, mau ngomong tapi nggak keluar omongannya, ngomong lagi nggak keluar omongannya. Ternyata ingin meminta. Suatu saat ketika sudah berteman, saya bertanya, kenapa nggak ngomong dari dulu? Pencinta Al-Quran dilarang meminta kepada makhluk. Wow, subhanallah. Akhirnya kemudian PPPA membiayai beliau dan membangunkan satu pesantren di kampungnya sana di Sumatera. Dan beliau saat ini membidani 10 rumah tahfiz di Sumatera Utara, di mana pusatnya adalah di rumah beliau, pesantren Al-Quran Darul Quran Sumatera. Subhanallah. Terus kita bisa nggak? Ya apalagi kita yang melek, apalagi kita yang punya mata yang bisa melihat, bisa membuka Quran, apalagi ibu yang punya waktu, insya Allah akan lebih lagi bisa. Asal mau nggak cempetin, mau nggak nyempetin waktu, mau nggak mengistiqomahkan. Saya diundang oleh satu pengajian di Bandung yang sudah berjalan 12 tahun lamanya. Pengajian itu hanya berlangsung setiap hari Rabu, Selasa, setiap hari Selasa. Saya pikir itu pengajian biasa, ternyata itu pengajian halaqul Quran. Kalau ngelihat dari riwayat pengajian dia udah 12 tahun, berarti dia sudah memulai lebih dulu daripada saya memulai. Dan Masya Allah Pak,
umur-umur 68 tahun, umur-umur 67 tahun. Yang 12 tahunnya pun umurnya udah di atas 50, ternyata sudah hafal 12 juz, 17 juz, 23 juz, bahkan sudah ada yang mau menghatamkan Al-Quran 30 juz. Dan ngajinya amazing, cuman setiap hari Selasa. Bukan tercatat sebagai santri penghafal Al-Quran, tidak tercatat sebagai ustazah pesantren penghafal Al-Quran. Bahkan 2 diantaranya istri BUMD yang ada di kota Bandung dan di nasional. Salah satunya istri dari direktur Pertani. Istri seorang direktur. 6 juz, 7 juz. Saya tanya, ada satu ibu 68 tahun. Maaf nih ibu, kelihatannya ada kendala kali yang ngapal Quran. Alhamdulillah saya malah yang paling banyak. Berapa juz? Sekarang tinggal 7 juz. Orang lain teman-teman dia 7 juz, dia tinggal 7 juz. Saya bilang, oh berarti sudah 23 juz. Iya Ustadz, subhanallah. Disiplin aja sehari 3 ayat, 5 ayat, 3 ayat, 5 terus dipakai. Saudara bisa banget. Bisa banget. Saya ajarin 1 ayat, saudara langsung bisa hafal. Hari ini juga. Hari ini juga. Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Qaf. Qaf. Bersuara yang penting. Qaf. 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 Ibu-ibu, 1, 2, 3. Tuh, anak kecil aja bisa. Qaf, ayo. Qaf. Qaf. Iya, emang gampang kan? Qaf, bisa jadi anak ini tidak mengenal hurufnya apa itu. Qaf. Wal Qur'anil Majid. Wal Qur'anil Majid. Qaf. Terus? Nah, itu ada 2 ayat loh, bukan 1 ayat. Oke, yang ketiga. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Macet. Lo makannya sedikit-sedikit. Lo pertemuan pertama bisanya 2 ayat, ya 2 ayat aja dulu. Segitu aja dulu. Bal ajibu. Bal ajibu. Ayo ibu. Qaf. Terus? Terus? Bal ajibu an ja'ahum bal ajibu an ja'ahum an bal an barang
Dari awal. Udah deket tuh. Bal ajibu an ja'ahum munzirum. 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 Ada 3 ya. Bal ajibu an ja'ahum munzirum. Munzirum. Mulai dari yang pertama, bal. Dari yang bal ajibu. Kita bagi 3. Bal ajibu. 1, 2, 3. Munzirum. Munzirum. Mulai dari bal. Minhum. Minhum. 4 balok tuh. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum. 4 ya. 1, 2, 3. Dari awal banget. Oh. Bal ajibu, ayo, an ja'ahum munzirum minhum. Ulang lagi biar mantap. Bal ajibu. 1, 2, 3. Faqala al-kafiruna. Faqala al-kafiruna. Faqala al-kafiruna. Ibu dan bapak tinggal terusin faqala al-kafiruna ya. Saya baca ayatnya. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Oh, ragu-ragu. Faqala al-kafiruna. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Faqala al-kafiruna. Ulang dari awal. Bal ajibu. Dari awal bal ajibu. 1, 2, 3. Oh, lama-lama makin tipis. Makin hilang suaranya. Dikeluarkan saja.
bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Rame-rame, 1, 2, 3. Ibarat makan kerupuk, ibu dan bapak tinggal 1 potongan lagi. Hadza syai'un ajib. Hadza syai'un ajib. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Ulang dari qaf. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Itu 3 ayat loh. Saya ngitung tadi 10 menit sudah. 10 menit ibu dan bapak 3 ayat. Bayangkan 3 ayat 1 hari, sebulan 90 ayat. Sebulan 90 ayat, 2 bulan 180 ayat. 3 bulan 270 ayat. 4 bulan kurang Al-Baqarah. Tuh selesai. Nggak kebayang kan? Karena nggak mikirin sebelumnya. Oh iya juga ya. Coba. Ayo. Sehari 3 ayat. Betul nggak nih hitungan kita? 1 bulan 90 ayat. 2 bulan 180 ayat. 3 bulan 270 ayat. 4 bulan 360 ayat. Subhanallah. Sedangkan Al-Baqarah 2 juz lebih dikit 286 ayat. Artinya sebenarnya bapak dan ibu semua punya talenta menghafalkan Al-Quran dalam waktu kurang dari 4 bulan untuk selesai yang namanya Al-Baqarah. Yang ibu perlukan apa? Lingkungan. Maka ayo kita ciptakan masjid ini menjadi masjidut tahfiz. Lingkungannya kita bentuk. Semua kanan kiri menghafalkan Al-Quran. Apalagi yang ibu perlukan? Guru. Oke, guru nanti kita carikan. Apalagi yang ibu perlukan? Suasana nanti kita bangun. Di luar itu semua, kalau bapak dan ibu seperti Pak Sobron Jamil tadi, maunya dari sini. Masjid belum jalan pun, jalan aja udah duluan. Ngapain nungguin masjid lama? Oke, saya jalan dulu, mulai ntar malam, mulai besok pagi, selesai. Surah Yasin 83 ayat. 1 bulan kurang loh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. 5 kali ibu dan bapak ulangi. Qobliyah subuh, qobliyah lohor, ba'diyah lohor, qobliyah asar, ba'diyah maghrib. Mulai isya nambah ayat yang keempat. Nambah ayat yang keempat, 5 dan 6. Qobliyah lohor ulangi, qobliyah ba'diyah lohor ulangi,
Qobliyah asar ulangi, Qobliyah maghrib ulangi, Qobliyah dan ba'diyah isya baru lagi. Terus seperti itu. Nggak perlu guru, Pak. Yang penting mau dari sini. Jadilah orang-orang yang bercita-cita sebelum meninggal dunia kepengen anak-anak semua penghafal Al-Quran. Anak-anak kita biar jadi dokter, jadi insinyur, jadi polisi, jadi tentara, jadi pengusaha, jadi apapun. Tapi jadilah anak-anak penghafal Al-Quran. Dan kita pun begitu. Jadilah orang-orang yang bercita-cita menghadap kepada Gusti Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kita sudah menghafalkan Al-Quran. Kalaulah tidak menjadi fitnah untuk anak-anak saya dan untuk jamaah semua yang dirahmati Allah. Saya kadang-kadang bercanda sama istri saya. Mah, kalau papa nanti meninggal, iseng, coba gali kubur papa. Katanya orang yang hafalin Quran, mayatnya akan bersih, kain kafannya pun akan nggak ada yang merusak. Tapi saya kalau disengaja menurut hukum memang nggak boleh. Dan juga akan jadi fitnah. Iya kalau saya orang bersih, kalau saya orang yang banyak bohongnya, banyak dosanya. Tapi boleh dicoba Pak, karena Allah mengatakan seperti itu. Jangankan bapak dan ibu memegang Al-Quran 30 juz, memegang surah Al-Mulk saja, lalu bapak dan ibu masuk ke liang kubur, insya Allah Allah akan perintahkan ini Al-Mulk menjadi satu minyak yang akan membuat minyak ini membungkus kita, menjaga kita dari binatang-binatang kubur. Pada satu hari, ini ada di hadis sahih, ada di hadis Muslim, ada di kitab Al-Majjar Rabi, ada di mana-mana. Ada seorang sahabat baca Quran surah Al-Mulk tanpa dia tahu bahwa di bawahnya itu adalah kuburan. Nggak tahu. Tapi ontanya meringkih terus, kudanya meringkih terus. Sampai selesai itu surah Al-Mulk. Peristiwa ini diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya baca Al-Mulk ini kuda saya kok meringkih terus. Onta saya meringkih terus. Rasulullah bilang, di bawahmu itu ada kuburan. Memang surah Al-Mulk itu adalah penjaga, wahiyal munjiyah. Dialah penjaga. Masya Allah. Apalagi kalau kemudian bapak dan ibu 30 juz. Apa cita-citamu? Jadi Kapolda. Apa cita-citamu? Dari kepala camat. Apa cita? Dari anggota dewan. Bapak akan bangga kalau kemudian anak ditanya, nah kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter yang hafal Quran 30 juz. Mau jadi apa kamu? Mau jadi pedagang yang hafal 30 juz. Kamu mau jadi apa? Mau jadi pengusaha yang hafal 30 juz. Mau jadi arsitek yang hafal 30 juz. Subhanallah. Nggak sulit kan tadi? Sulit nggak? Susah nggak? Susah nggak tadi belajar tahfiz? Gampang kalau gurunya Ustadz Yusuf Mansur mah. Iya ntar gue beli rumah di sini pindah. Ulangi dari awal, dari Qaf. 1, 2, 3. Subhanallah. Masya Allah. Subhanallah. Ayo siapa yang berani maju? Ini dua-duanya. Qaf wal Qur'anil Majid. Ayo mulai dari a'udzu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب صدق الله العظيم. Siapa namanya Mas? Ulil Absar Pak.
ulil absar. Sebelumnya sudah ngapal Quran? Belum. Subhanallah. Baru ini ngapal Quran? Iya. Kira-kira mau melanjutkan lagi? Insyaallah. Insyaallah kita doain beliau ya. Baru ngapalin Quran suaranya udah kayak Yusuf Mansur. Qaf wal Qur'anil Majid. Sama ya? Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqalal kafiruna hada syai'un ajib. Shadaqallahul adzim. Masih apa namanya? Latif. Latif. Sebelumnya sudah pernah hafal Quran? Ad-Duha sampai Anas. Ad-Duha sampai Anas. Iya. Subhanallah. Berkenan nerusin lagi hafalan Qurannya? Insyaallah. Subhanallah. Kita doakan beliau berdua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibu akan mudah, bapak akan mudah kalau punya teman. Kalau punya teman kayak tadi, atau punya anak lebih dari satu, enteng tuh. 4 anak seperti sudah begini, satu-satu main kayak main dirijen gitu. Punya 2 aja, udah saut-sautan. Punya 2 anak pun sudah saut-sautan, insya Allah. Mudah-mudahan ulil absar dan Latif mudah-mudahan bisa meneruskan hafalan 30 juz. Insyaallah. Silakan. Ada lagi yang lain sebelum saya tutup? Akhwat nih mana nih? Ayo ibu-ibu, ini loh pelajar nih, ada pelajar 2 nih. Oke, ayo sini. Maju, ayo. Ayo sini. Neng, ayo Neng maju. Kalau di Semarang apa? Enduk? No, ayo no, maju no. Ayo no. Ayo sini dua-duanya. Ini anak madrasah mesti toh? Kasih tepuk tangan dulu. Adek yang kecil tadi saya lihat ngikutin. Habis ini kalian berdua ya. Qaf wal Qur'anil Majid. Siap ya? Oke, kakaknya dulu. Siapa namanya? Fadilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum faqalal kafiruna hada sahiyun ajib. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum faqal lal kafiruna hada syai'un ajib. Shadaqallahul adzim. Subhanallah. Sekolah di mana? Korea. Korea tuh di mana? Di Mulstalan. Bulstalan. Iya. Kita doain Fadila dan Arina mudah-mudahan menjadi hafizah yang sukses dunia akhiratnya insyaallah. Mau melanjutkan hafalan 30 juznya hingga kemudian nanti orang tuanya yakni kita semua Pak, kalau punya anak ngapal Quran Pak,
Nanti di akhiratnya dimuliakan, betul-betul dimuliakan. Nabi Muhammad dan para sahabatnya akan keluar menyaksikan penyematan mahkota dari para malaikatnya Allah untuk para orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Silakan. Ayo, gampang kan? Nanti ini kan sholat maghrib kan? Sholat maghrib toh? Insya Allah sholat ba'diyah kan? Nah sholat ba'diyahnya surah kul jangan dipakai. Kuliah kulhu itu jangan dipakai dulu. Usolli sunnatal maghribi rakaatin ba'diyatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qaf wal Qur'anil Majid. Allahu akbar. Sisain satu buat rokaat kedua. Rokaat yang kedua lanjutkan begitu ya. Ulil absar, latif, begitu caranya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. Allahu akbar. Kalau tidak paham, tidak mengerti, belum hafal, pegang Quran, nggak apa-apa. Ini mah buat belajar, insya Allah beres. Pegang ayatnya, pegang lembarnya, cek. Yang penting jangan ketiup kipas angin. Begitu ketiup kipas angin, jangan. Set gini, udah begini aja. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Allahu akbar. Sami Allah liman hamida. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bangun lagi, pegang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qafal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundzirum minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Allahu akbar. Sah. Buat belajar insyaallah ini enggak apa-apa. Terima kasih Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Tunggu saatnya nanti pengumuman dari Pak Yudi dan kawan-kawan. Insyaallah kita akan segerakan di sini supaya ini masjidnya cepat jadi, bukan karena duit ibu dan bapak, tapi karena Allah redha masjidnya dipakai buat belajar membaca dan belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Waj'alna minal hafizin al-Qur'an al-Karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang rahmati Allah, yang sudah bawa duit, yang sudah bawa cincin yang kemarin belum sempat sedekah, bismillah, kita sedekah lagi melengkapi yang minggu yang lalu. Mana ada sejadahnya, saya pinjam. Subhanallah, ada sumbangan 1000 semen dari Pak Aib. Insya Allah mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimaafkan segala kesalahannya, dan mudah-mudahan hadir lagi terus sedekah dari beliau insya Allah. Amin. Ya mari kita bersedekah sama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Masih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Sekaligus ini sajadah saya lelangkan. Siapa yang mau melelang seharga 250.000, motifnya bagus, masih baru, silakan ditunggu nanti selesai dihitung duitnya. Sajadah bisa dimiliki hanya 250.000 rupiah untuk infak masjid. Terima kasih.